Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kajian kita kali ini melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Memasuki pembahasan pasal ke-10, Afdalul Dzikri Al-Quranul Karim. Setelah kita melalui belantara pembahasan tentang fadilah zikir, cara berzikir, dan warning jangan sampai kita melupakan zikir, bahaya-bahayanya kalau kita melupakan zikrullah. Kali ini kita sudah memasuki materi inti. Dari sekian banyak zikrullah, yang afdal adalah Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quranul Karim. Ini baru baca. Bagaimana dengan tingkatan berikutnya? Memahami, tadabbur, mengamalkan, menjadikannya sebagai sumber hukum. Nah, ini adalah leveling pemanfaatan Al-Quranul Karim. Yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah di halaman 59 dari jilid pertama kitab kita Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar dalam edisi aslinya berbahasa Arab. Silahkan dibuka bukunya yang mungkin membawa kitab berbahasa Arabnya di halaman 59, dan di versi terjemahan saya tidak tahu. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, inna khaira ma yanbaghi lil 'abdi an yadhkurallaha bihi huwa kalamuhu tabaraka wa ta'ala alladhi huwa khairul kalami wa ahsanuhu wa asdaquhu wa anfa'uhu. Sesungguhnya zikir yang terbaik, yang seyogianya seorang hamba selalu membiasakan zikir tersebut adalah kalamullah. Karena kalamullah adalah khairul kalam. Perkataan terbaik adalah perkataan Allah. Perkataan terjujur adalah perkataan Allah. Perkataan yang paling bermanfaat dengan kebermanfaatan yang luas adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyullah wa tanziluhu alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Salah satu sifat Al-Quranul Karim adalah perkataan yang tidak mengandung sedikit pun unsur kebatilan. Mau ditengok dari samping kanan, samping kiri, lihat atas, lihat bawah, diperhatikan dari depan, dari belakang, dari sisi manapun, Al-Quranul Karim tidak mengandung sedikit pun unsur kebatilan. Wa huwa afdalu kitabin anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala
ala afdali rasulin ala abdihi wa mustafah wa khiratihi min khalqihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selain secara zatnya Al-Quranul Karim itu adalah afdalul kalam, ahsanul kalam, khairul kalam, asdaqul kalam, anfa'ul kalam. Di samping itu juga diturunkannya kepada Rasul yang terbaik. Jadi substansi terbaik disampaikan kepada Rasul utusan yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi bayani syarafi hadzal Qur'anil Karim. Di antara ayat yang menunjukkan betapa kemuliaan Al-Quranul Karim ini di atas semua perkataan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin mendatangkan sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu adalah salah satu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ilustratif. Dan itu merupakan kebanggaan orang-orang Arab. Kalau sudah bisa mengungkapkan ungkapan ilustratif. Misalnya, kau bagaikan rembulan. Itu kalimat yang gayanya gaya ilustratif. Ya. Kau adalah matahari. Gitu. Itu sebuah ungkapan yang dianggap sebagai ungkapan yang indah dalam bahasa Arab. Ini dipelajarinya dalam sastra Arab, namanya ilmul bayan. Ya, ilmul bayan. Nanti ada cabang yang lain namanya ilmul ma'ani, bicara tentang retorika. To how to place every word, kalimat di dalam proper place gitu. Bagaimana bisa meletakkan kalimat yang pas pada posisi, tempat, kondisi, situasi yang pas. Itu ilmunya beda sendiri, namanya ilmul ma'ani. Ya, nanti ada lagi bahasa yang indah, lebih indah lagi bagaimana memperindah ungkapan itu sehingga orang itu menjadi tertarik. Kalau kita pidato, kita ceramah, kita menyampaikan sesuatu, orang itu udah bosan. Rasanya tuh enak gitu. Nah, itu ada ilmunya tersendiri, namanya ilmul badi'. Bahkan dengan ilmul badi' itu mungkin seorang marketer bisa merubah mindset orang yang tadinya benci terhadap sebuah produk, bisa berubah menjadi yes. Nah, itu kalau seorang marketer kalau sudah mampu merubah mindset orang dari no kemudian berubah menjadi yes, nah itu keren banget itu. Itu bisa dapat banyak bonus itu dari bos ya. Kira-kira begitu Pak Tri. Kalau di properti kira-kira begitu juga ya. Kalau saya berhasil menjualkan properti Bapak yang harganya 6 miliar, mungkin saya dapat bonusnya Alphard 1 kali ya. Nah, kali. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Arab itu berusaha untuk menghadirkan ungkapan-ungkapan yang indah dengan cara apa? Memakai gaya bahasa ilustratif. Wala ya'tunaka bimatsalin. Nah, ketika mereka menghadirkan ungkapan-ungkapan dengan gaya bahasa ilustratif itu, kata Allah, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira.
Kami justru menurunkan Al-Quranul Karim dengan gaya bahasa yang lebih jelas dari itu, lebih ilustratif lagi, tapi bil haq, dengan kebenaran yang sering dilupakan oleh orang-orang Arab ketika mengungkapkan ungkapan-ungkapan ilustratif. Itu muatan al-haqnya yang kosong. Sehingga banyak dalam khazanah kesusastraan klasik Arab itu bahasa-bahasa hedonistik yang berbicara tentang aurat perempuan dan sebagainya. Ya, begitu pula dengan bahasa-bahasa yang jauh sekali dari nalar logika yang sehat. Arahnya kemana? Arahnya ke perdukunan. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam menghadirkan Al-Quranul Karim di tengah-tengah masyarakat Arab, itu mereka tercengang. Secara ilustratif lebih indah, tapi muatannya pun tidak ada kebohongan. Hak gitu. Nah ini yang nggak bisa disusul gitu loh. Kayak anak umur 5 tahun dibilang kamu masih bau kencur. Yang ngomong umur 40 tahun yang memang nggak bakal nyusul gitu. Yang 5 tahun nggak bakal nyusul yang 40 tahun gitu. Dia masih bau kencur, masih anak-anak gitu. Kalau bandingannya begitu ya jelas nggak akan nyusul gitu. Makanya kalamullah tidak bisa dikalahkan secara kualitas oleh ungkapan-ungkapan Arab sesastra apapun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi hadza i'tina'un kabirun li syarafir rasuli salawatullahi wassalamuhu alaihi haitsu kana ya'tihi al-malaku bil Qur'ani sabahan wa masa'an safaran wa hadaran. فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat serius, sangat indah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya kepada rasul-rasul sebelumnya. Dari sisi mana? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dikirimi Al-Quranul Karim, diwahyui Al-Quranul Karim, malaikat datang itu kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, bahkan lagi kelonan bersama istri, kok bisa-bisanya turun juga ayat Al-Quran. Sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami lagi tidur bareng satu selimut, turun ayat Al-Quran. Segitu istimewanya Al-Quranul Karim dan segitu diistimewakannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bedanya dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya tuh mulai dari Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, semua tuh turun blek, tumplek sekaligus, sekali jadi, udah habis itu, selesai. Coba kita bayangkan, seandainya kita disuguhin menu yang sangat lezat, tapi sekaligus sekali jadi aja tuh. Pang lezat-lezat nak, gitu kan? Yang paling enak-enaknya, paling mahal, sekali ini saja sudah seumur hidup. Mana yang lebih keren dibandingkan dengan setiap saya datang, menunya pasti kopi
Atau apa ini? Teh hangat yang manis. Ada jahenya mungkin. Masya Allah. Gitu. Bismillah. Pas jahenya. Gitu. Setiap kali diundang makan sudah disiapkan gitu. Kambing berguling-guling. Ya. Dengan taburan apa tuh spices dan apalah itu macam-macam, yang seledri lah, yang tomat lah, yang paprika dan sebagainya, yang lezat sekali gitu setiap kali datang. Bahkan diminta tidak diminta, Allah lebih tahu kapan Allah turunkan ayat Al-Quranul Karim. Kadang satu surah sekaligus, kadang beberapa ayat saja, kadang satu ayat saja, kadang sepotong ayat. Intensitas seperti ini dengan frekuensi yang jauh lebih banyak dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memberikan perhatian serius kepada umat ini, kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quranul Karim. Next. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Maka posisi status seperti ini tentu menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan ikhwannya yang lain, para nabi dan rasul yang lain, beliau memiliki maqam a'la yang lebih tinggi, posisi yang lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita umatnya patut berbangga. Kalau sudah berbangga, jangan cuma bangganya doang. Ada orang bangga kemudian apa? Cuma tepuk-tepuk dada. Umat Nabi Muhammad gini-gini juga. Nah, kalau cuma bisa tepuk-tepuknya doang ya. Ya. Kalau memang kita sudah diagungkan, sudah diutamakan, sudah didudukkan pada posisi yang tinggi, mawas diri. Kan gitu mestinya. Jangan sampai kita terlena. Ya. Apalagi terlalu. Ya. Fal-Qur'anu asyrafu kitabin anzalahu Allah. Maka Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia yang pernah diturunkan Allah Azza wa Jalla. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu nabi arsalahu Allah Ta'ala. Dan Rasul yang menerimanya adalah Rasul dan Nabi yang paling agung. Nah, tuh dua variabel nih, Al-Qur'annya sebuah kitab yang paling mulia, yang menyampaikannya Rasul yang paling mulia. Bagaimana kalau seandainya ditambah kemuliaan-kemuliaan lain, seperti yang akan kita dapatkan penjelasannya berikut ini. Inna fadlal Qur'anil Karim wa syarafahu wa rafi'a qadrihi wa 'uluwa makanatihi amrun la yakhfa 'alal muslimin. Fa huwa kitabullahi rabbil alamin wa kalamu khaliqil khalqi ajma'in. Kalau Al-Qur'an itu merupakan kitab yang paling mulia, itu sudah tidak diragukan lagi. Siapapun di antara kaum muslimin harus memiliki keyakinan ini. Untuk menambah keyakinan ini, poin-poin keyakinan, variabel-variabel lain yang membuat kita ini tambah yakin kalau Al-Quranul Karim itu kitab yang paling mulia dan paling bermanfaat. Kebermanfaatannya paling luas.
Ayo kita tambahkan poin-poin keyakinan kita. Yang pertama, fihi naba'u ma qablana. Al-Quran itu memuat berita, informasi tentang orang-orang atau kejadian-kejadian, peristiwa sebelum kita. Kita yang dimaksud itu adalah kita di zaman Nabi. Ya, jadi kita yang dimaksud dalam narasi ini adalah kita sebelum Nabi. Artinya kejayaan bangsa Romawi, bangsa Persia, bagaimana keadaan Fir'aun dengan Musa, Ibrahim alaihissalam dengan rajanya, bla 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 bla, semua tuh diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Tapi cerita itu kembali lagi tidak memuat sedikit pun unsur kebatilan. Kenapa? Karena banyak orang kalau sudah bicara tentang cerita, hakikatnya satu, tambahannya bisa 1000. Itu betul-betul. Ya, untuk membuatnya tambah indah, tambah menarik dan manis, cerita itu tidak jarang dibumbui dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Mau dilihat dari depan, mau dari belakang, mau dilihat dari arah manapun, kau carilah itu, kau kuliklah itu, ya. Al-Qur'an enggak bakal kau dapatkan sedikit pun poin kebatilan. Walaupun muatannya apa? Salah satu muatannya adalah cerita, berita, informasi tentang yang masa lalu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 kata Allah dalam Al-Quran. Alfasanatin illa khamsina aman. Begitu kata Allah Azza wa Jalla. 1000 tahun kurang 50. Tapi meskipun begitu, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam cuma dikit. Cuma dikit yang dimaksud itu yang bisa dimuat di atas perahunya saja. Nah, ini kan salah satu poin ceritanya adalah nih orang segitu lama ya umurnya. Dakwahnya saya 950 tahun. Gimana umurnya ya? Macam mana orang tuh fisiknya dan sebagainya. Nah, orang-orang zaman sekarang Allahu a'lam katanya sudah ada yang menemukan fisik perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sedemikian besar. Dan banyak cerita yang ada di dalam Al-Quranul Karim di kemudian hari oleh para ahlinya, arkeolog misalnya, ditemukan, oh iya benar ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Sampai tentang kota yang disebut dengan kota Sodom, negeri Sodom, di mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi ditemukan fakta-fakta dari artefak-artefak yang ada. Wah benar ya. Itu berita, cerita, informasi tentang sesuatu yang sebelum kita. Sebelum kita yang dimaksud sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa khabaru ma ba'dana. Juga berita-berita, informasi yang bersifat futuristik.
What will be the next? Apa yang selanjutnya bakal terjadi? Bakal terjadi begini, terjadi begitu. Bakal terjadi begini, begitu. Di kemudian hari ditemukan, di kemudian hari terjadi, dan kemudian kita mengiyakan. Oh iya, itu dalam Al-Quranul Karim 14 abad yang lalu sudah ada. Para ahli sudah meneliti sampai puluhan tahun, capek-capek dia. Begitu dikonfrontasikan dengan para scholar, para sarjana, para ahli ilmu, cendekiawan muslim, kaget mereka. Lah itu mah ada dalam Al-Quran ayat sekian, surah sekian. Jadi dahsyat sekali. Makanya kalau yang beriman terhadap Al-Quran sebenarnya beban ilmiah itu enteng. Biarin aja mereka ngulik gitu kan dengan apa namanya itu metodologi ilmiahnya yang sedemikian jelimetnya, harus pakai belajar sampai berapa belas tahun untuk sampai doktoral. 18 tahun lah katakan begitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya dalam sekejap oleh sarjana Al-Quranul Karim, sarjana Islam, hanya dengan beberapa digit. Tik, 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 tik. Tuh dia ayatnya. Hah? Betul. Oh bener ya? Kaget mereka. Dan itu tidak sedikit. Coba baca surah An-Nisa yang terkait dengan pernikahan. Waalaikumsalam. Yang terkait dengan pembuahan, yang terkait dengan embrio, yang terkait dengan masa iddah sampai 3 bulan. Kenapa kok perlu ada masa iddah sampai 3 bulan? Nah, itu mungkin yang lebih bisa berbicara secara detail, dikonfrontasikan dengan sains yang berkembang. Baik. Jadi yang pertama tadi muatannya adalah naba'u ma qablana, berita, cerita, informasi tentang sebelum kita. Wa khabaru ma ba'dana, dan yang bakal terjadi setelah kita. Kemudian yang ketiga, wa hukmu ma bainana, dan hukum-hukum yang harusnya diberlakukan dalam hal yang terkait dengan kehidupan yang beredar di tengah-tengah kita, di zaman kekinian kita, dalam kekitaan yang konteksnya kekitaan secara zaman dan tempat sudah disiapkan piranti hukumnya di dalam Al-Quranul Karim. Mulai dari hukum bersuci dengan air, dengan debu. Kemudian hukum tentang sholat, tentang waktu-waktu sholat. Coba perhatikan tuh. Contohnya ayat tentang lidulukis syamsi ila ghasaqil laili, petunjuk waktu tentang sholat. Wa Quran al-fajr, dan bacaan Al-Quran waktu fajar. Fajar yang mana? Sekarang sudah semakin santer berita tentang koreksi awal waktu subuh. Ada profesor yang bilang kita ini umumnya kecepatan 30 menit. Ini gonjang-ganjing ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Profesor tuh bilang baru berapa tahun belakangan ini. Kami sudah membahas masalah ini sejak 25 tahun yang lalu.
Saat apa itu? Saat kami mengaji bersama jamaah di Ciledug Sahih Al-Bukhari, Kitabus Shalah, bab mawaqitus shalah, bab waktu-waktu sholat. Ketika kita konfirmasikan antara istilah fajar kadzib, fajar shadiq dengan kalender almanak yang tertulis, entah itu produksinya siapa, ternyata ketika di reconfirm di pantai, ya, di mana sunrise itu nampak jelas, di mana fajar shadiq itu begitu terbentang di ufuk timur itu dengan jelas. Ya, kalau kita di kota kayak gini, di tengah perumahan dan kemudian di antara gedung-gedung yang tinggi, mungkin nggak begitu aware tentang fajar shadiq. Pada saat itu akhirnya ada sekelompok pemuda dari jamaah tabligh dan beberapa dari salafiyin itu datang ke klinik saya waktu itu, mempertanyakan, apa betul Ustadz mengatakan begini? Bukan saya yang mengatakan itu. Saya bilang, saya baca kitab. Ya, kalau Anda kurang percaya dan tidak perlu percaya kalau sama saya, ya, tidak ada perlunya juga percaya sama saya, nggak ada pahalanya percaya sama saya, ya. Nih petunjuknya begini, coba kamu cross check. Mereka betul-betul gigih dalam mencari kebenaran. Rupanya mereka berkemah di sebuah pantai. Ketika mereka perhatikan jam 12 malam, kondisinya gelap gulita. Seperti tidak ada batas antara lautan, daratan dengan langit. Itu aja itu. Satu layar gitu kan, hitam semua. 3:30 waktu itu, 4:33 waktu itu yang ada di almanak. Kok keadaannya masih sama ya? Mereka perhatikan. Berapa belas menit kemudian baru merebak cahaya. Sekitar 20 menit dari yang ditentukan di almanak itu, baru kemudian nampak ada semacam layar terkembang kalau kita di panggung apa tuh, panggung tontonan gitu ya, terbuka, gitu. Ini yang namanya fajar. Dari kiri ke kanan itu biar gitu. Semakin lama semakin merebak, semakin putih. Dikonfrontasikan dengan apa? Dengan hadis-hadis yang terkait dengan waktu sholat. Akhirnya kita punya kesimpulan saat itu. Muncul kemudian beberapa bulan kemudian ada satu kitab buku yang ditulis oleh teman saya, kakak saya, Ustadz Dr. Agus Hasan Baswari dari Malang. Ya. Beliau menulis buku koreksi awal waktu subuh. Gempar saat itu. Sampai ke Kemenag, ke Depak, ke mana-mana itu banyak yang menyaksikan. Termasuk profesor ini belum percaya. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian muncul profesor itu mengiyakan. Jadi ini terkait dengan waktu sholat. Bagaimana terkait dengan hal-hal yang terjadi secara sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Al-Quranul Karim mengandung hukmu ma bainana. Sudah mengandung hukum yang terkait dengan apa yang terjadi di antara kita dalam kekinian kita. Selanjutnya, huwal faslu laisa bil hazl. Al-Quran itu sifatnya serius, bukan main-main, bukan candaan, bukan sesuatu yang fiktif.
Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Penguasa yang meninggalkan pengamalan Al-Quran, tidak memberlakukan Al-Quran, suatu saat akan dihancurkan oleh Allah. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Dan barang siapa mencari petunjuk kebenaran tidak melalui petunjuk Al-Quranul Karim, pasti Allah jadikan dia tersesat kemana-mana, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Gambarannya seperti apa? Saya sering menggambarkannya begini. Orang yang tidak pakai petunjuk Al-Quranul Karim dalam hidup tuh kayak orang masuk tol. Tujuannya kemana? Oh, saya mau ke Merak. Saya mau ke saya mau pulang ke rumah mertua. Di mana? Nah, mertua saya di Sumatera Barat. Oke. Taunya saya ambil jalur kanan ke arah Cikampek. Karena enggak pakai petunjuk. Tuh petunjuk yang ada tuh enggak dipakai dia. Mungkin dibaca pun tidak. Asal masuk aja, tenang aja. Ya, kalau salah-salah ya paling nanti putar balik gitu kan. Keasikan dalam kesesatan lanjut sampai ke Cirebon. Udah Cikampek lewat itu, Cipali. Sampai Palimanan, Cirebon. Sampai Astana Japura, daerah nenek moyang saya di pesantren Buntet sana. Terus lurus sampai akhirnya Jogja. Ke Bawen, terus sampai ke Surabaya. Nyebrang. Lah Banyuwangi. Subhanallah. Kapan ketemu Merak? Kapan ketemu rumah mertua? Ya, itulah gambaran orang tersesat yang tidak mengikuti petunjuk. Maka kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang mau mencari petunjuk tapi tidak pakai Al-Quran, Allah jadikan dia tersesat kemana-mana, habis bensin, habis etol, habis juga tolnya. Sampai di ujung tol udah nggak ada lagi, tinggal laut. Mana ini rumah mertua? Nggak bakal ketemu. Tuh, jadi hidup ini perlu petunjuk. Yang cari petunjuk selain Al-Quran, Allah sesatkan. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quranul Karim juga merupakan tali yang menyambungkan kita dengan Allah. Tali yang kokoh, yang apabila orang berpegang teguh, tidak akan terputus. Kalau pakai tali tapi gampang putus kan samjuhong, ya kan? Sama juga bohong. Ya, ini tali yang kokoh, artinya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim pasti sampai kepada Allah, pasti sampai kepada ridha Allah, pasti sampai pada apa yang dimaui oleh Allah. Wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Al-Quranul Karim merupakan az-zikrul hakim yang sempurna, paten, dan jalan yang lurus. Ini ilustrasi tentang Al-Quranul Karim, muatannya. Next, huwallazi la tazighu bihil ahwa. Al-Quranul Karim juga merupakan alat yang meluruskan selera. Setiap orang ini berhadapan dengan akal budi dan selera hawa nafsu. Ya Pak? Kita kalau ngikutin hawa nafsu nih Pak, sore-sore begini enaknya nih Pak. Nah, ngapain ini ya? Ini apalagi hujan-hujan begini. Tapi akal budi kita menuntun bahwa majelis ilmu, majelis zikir, ngaji khairun minal lahwi. Ngaji khairun minal lahwi. Ketika muadzin bilang as-salatu khairun minan naum, itu huda. Tapi hawa nafsu bilang an-naumu aladzu minas salat. Tidur lebih nikmat daripada salat. Gitu. Jadi kita sering bertabrakan dengan hawa nafsu. Selera.
tatkala selera diarahkan oleh Al-Quran, maka selera menjadi lurus. Kenapa ada orang berselera sholat sunnah dan ada orang yang tidak berselera sholat sunnah? Kenapa ada orang berselera ngaji dan ada juga yang seleranya nyanyi? Daripada ngaji, nyanyi aja gitu. Walaupun di masjid. Punten-punten ya. Maaf-maaf. Betul nggak? Ada yang sudah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal kecenderungan masuk masjid. Tapi kalau sudah di masjid senangnya nyanyi. Itu selera. Ketika diarahkan selera itu oleh Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim bicara fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk ditinggikan rumah Allah tuh, ya bila perlu masjid tuh tidak hanya satu lantai. Ya. Bila perlu naikkan lagi. Satu. Yang kedua, wa yudhkara fiha ismuh, di dalamnya diadakan zikrullah, bukan nyanyi. Tapi ketika hawa nafsu, selera itu diarahkannya tidak oleh Al-Quran, maka yang muncul adalah para biduan dan para biduanita yang tidak laku di RCTI nyari-nyari speaker masjid. Punten, ya, bukan nyindir tapi non. Yuk, lanjut. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsun. Lisan pun kalau bicaranya sesuai dengan Al-Quran, yakin tidak tercampur dengan kebatilan. Kenapa? Materialnya yang dari Al-Quran itu tidak mengandung sedikit pun unsur kebatilan. Wala yashba'u minhul ulama, dan bagi para ulama mengkaji Al-Quran itu tidak ada kenyangnya. Makanya saya senang kalau diminta di suatu masjid, Ustadz bagaimana kalau Ustadz ambil tafsir? Wah, siap, keren abis itu. Kalau yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia, yakin. Bapak Ibu pesantren kan anak, di pesantren itu ada tahfidzul Quran, mulia sekali. Gitu. Tapi kalau sudah berpikirnya saya sekolahkan anak biar dia pandai bahasa Inggris, castis, bukan tidak berguna, ada saja manfaatnya, ya kan? Ada manfaatnya. Tapi berbeda sekali dengan yang memang tujuannya biar anakku itu hafal Al-Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, jadi mulia. Wala yakhlaqu min kasratir raddi an kasratir raddi. Al-Quranul Karim mau dibaca berapa kali pun, berulang-ulang, itu nggak bosenin. Nggak bosenin. Semakin bisa, semakin mampu, semakin leken gitu ya, semakin lekoh. Itu semakin nggak bosenin, Pak. Betul. Saya latih anak-anak di pesantren dengan metode yang khusus, sehingga mereka itu semakin rasanya melumat kalimat-kalimat Al-Quranul Karim itu, rasanya kok semakin betah gitu. Awalnya setengah jam saya ajak duduk, itu udah mulai gelisah. Berikutnya terus berulang sampai 1 jam. Mereka masih betah. Sekarang hampir 2 jam saya ajak duduk. Dari selesai zikir pagi
sampai selesai surah Al-Baqarah. Nanti pagi besoknya Ali Imran. 200 ayat dalam satu kali duduk. 286 ayat dalam satu kali duduk. Nanti ada fasenya di mana mereka sudah semakin meningkat dan rasanya tuh semakin lezat aja gitu. Mengucapkan Al-Quranul Karim, melafalkan Al-Quranul Karim nih. Pada puncaknya nanti sebelum Ramadan saya punya target mereka membaca dari Al-Fatihah sampai selesai Ali Imran itu tidak merasa resah. Coba kita bisa nggak gitu? Berulang-ulang diucapkan, berulang-ulang dihafalkan, berulang-ulang dibahas, nggak ada bosannya. Kalau makanan lezat yang mampir di lidah kita tuh, kalau udah biasa, terasa biasa ya gitu kan, rendang biasa, asam padela biasa. Hah? Tumis kangkung lah udah biasa itu di rumah. Begitu masuk Madinah tuh kan, cari menu yang lain yang kira-kira nggak pernah ketemu di kampung kita tuh. Apa nih? Wah, kabsah, mandi laham. Apa nih? Mantap, gitu kan. Jadi kalau makanan-makanan secara fisik tuh kita selalu mencari model yang baru, model lain. Begitu juga fashion, pakaian. Ada yang model batiknya di sebelah kanan saja, kirinya tidak berbatik misalnya. Ada yang bagian atas saja, bawahnya polos, dan sebagainya dan sebagainya. Selalu pengen baru. Al-Quranul Karim nggak ada yang baru. Itu juga dari zaman 14 abad yang lalu sampai hari kiamat nanti itu juga. Tapi tidak ada orang jadi bosan. Itu yang dimaksud. Wala yakhlaqu an kasratir raddi. Wala tanqadhi ajaibuhu. Dan tidak ada habisnya keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Para ulama, mulai dari ulama bahasa aja, kalau sudah membahas ayat Al-Quranul Karim, dari satu ayat ke ayat berikutnya, sampai dikulik hurufnya dengan harokatnya. Kok bisa gini ya? Kok muncul begini? Kemudian dipadukan dengan ayat yang lain, ada namanya ilmul munasabat. Ilmul munasabat itu adalah kesesuaian antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kenapa awalnya ini kok akhirnya ini ya? Coba Bapak perhatikan satu contoh itu. Ayat-ayat dalam silsilah ayat-ayat saum, ayat-ayat siam, ayat-ayat puasa itu dari ayat 183 sampai 187. Nanti Bapak bisa cek ya. Apa awalnya tuh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba di akhir ayat 187. Nanti ketemu tuh. Lu kok ini ya? Gatok. Ya. Lu kok gatok ya? Udah ketemu Patri? Coba ayat 187 ini akhirnya apa? Akhirnya aja kalimat terakhir. Yattaqun. Jadi kan la'allakum tattaqun. Belakangnya yattaqun. Kalau orang yang mengerti mengemas kurikulum, ini bisa menjadi sebuah kurikulum yang targetnya tujuan instruksional. Umumnya Ramadan itu membentuk insan bertakwa. La'allakum tattaqun. Di akhir, di ayat 187 paling akhirnya la'allahum yattaqun. Nah,
semua perangkat yang terkait dengan Ramadan, mulai dari saumnya, sahurnya, bukanya, kemudian menahan diri dari ini, itu, dan sebagainya, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian ayat-ayat tentang doa. Itu semua kalau dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah kurikulum, namanya kurikulum Ramadan atau madrasah Ramadan. Coba ulil albab bikin program madrasah Ramadan ulil albab. Mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian oleh ahli pendidikan yang memang biasa menyusun kurikulum, misalnya susun based on ayat 183 sampai 187, kemudian dia bikin targetnya membentuk orang-orang yang bertakwa. Beneran, jangan cuma sekedar slogan. Tiap tahun la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Dastok detok. Kata Pak Jokowi. Ahli tok detok, ya. Omon-omon tok gitu. Jangan cuma itu ya. Dari tahun ke tahun itu aja. Ya. Tidak ada peningkatan. Ya. Nah, jadi ini contoh ya, contoh. Ini ilmu al-munasabat namanya, kesesuaian. Kenapa awal ayatnya begini, akhir ayatnya begini? Kenapa awal ceritanya begini, akhir ceritanya begini? Sambungan antara ini dengan ini kok begini? Contoh lain lagi. Kita sadari enggak? Kita ini udah puluhan tahun baca surah Al-Fatihah. Kesesuaian antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Satu contoh kecil aja. Dan kenapa pula iyyaka na'budu setelahnya iyyaka nasta'in dan dibelah oleh wa dan. Kalau kata dan itu menunjukkan bahwa ada dua part. Ini dan ini. Kan gitu ya. Sebelum dan sesudahnya. Kenapa didahului na'budu? Kenapa nasta'in belakangan? Karena mestinya kewajiban dulu sebelum ngambil hak. Nasta'in itu hak kita. Na'budu itu kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah beribadah. The next. Nasta'in boleh minta. Kau ibadah dulu, setelah itu kau boleh minta. Nasta'in. Terus yang diminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan. Jadi kalau disebut di dalam sholat itu ada doa. Dan bahwa dominasi bacaan sholat itu sesungguhnya adalah doa. Itu nasta'in. Makanya kalau dicari di dalam hadis-hadis terkait dengan itu ketemu. Hadis qudsi. Idza qala al-'abdu iyyaka na'bud, kalau hamba mengucapkan iyyaka na'budu, hadzali, kata Allah, ini untukku. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku dan hambaku berhak minta apa. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kita tuh sebenarnya bodoh. Itu kan ditalkin saja oleh Allah. Kata Allah bilang ya, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepadaku, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya definisi jalan lurus pun kita tuh tidak tahu. Saking bodohnya kita, apa yang kita pinta aja tidak tahu. Pertama, setelah kita dikasih tahu, minta ini yang kita pinta pun sebenarnya kita tidak tahu. Emang apa siratal mustaqim? Allah tuntun berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah kau beri nikmat ya Allah. Pokoknya siapa yang kau telah berikan nikmat ya Allah, itu yang kupinta. Ternyata orang yang diberi nikmat itu bukan orang yang mobilnya 4, istrinya 4, punya hewan berkaki 4.
Bukan itu ternyata. Hah? Bukan orang yang punya kelengkapan harta, tahta, wanita, kuota, Toyota. Ternyata bukan itu. Dicari-cari, ini ilmu munasabat. Ketemunya dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang menaati Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sahanu eta. Ini baru ketemu. Yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Apakah mereka itu orang-orang pejabat? Orang kaya, bukan identik dengan kekayaan. Jadi kalau nabi, rasul, para siddiqin, syuhada, salihin identiknya dengan ilmu. Ilmu. Tuh, ilmu baru kemudian amal salih. Makanya kalau diteliti lebih lanjut, kenapa setelahnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin? Apa pula sambungannya tuh? Itulah ilmu munasabat. Jadi banyak ilmu dalam Al-Qur'anul Karim tuh kalau dikulik, sebagian ulama ahli Al-Qur'an menyebut lebih dari 1000 disiplin ilmu yang bisa secara spirit, secara terpisah, satu persatu dijadikan satu disiplin ilmu tersendiri. Ya kalau di kedokteran itu kan ada mikrobiologi gitu ya. Ada apa lagi? Kalau di dalam ekonomi mungkin ada yang sebutannya mikroekonomi, ada makroekonomi ya. Seperti itu. Itu kan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Nah, dari Al-Quranul Karim itu lebih dari 1000 macam disiplin ilmu bisa dijadikan disiplin ilmu tersendiri. Berarti kan menjadi sebuah kitab ilmu tersendiri. Allahu Akbar. Dan para ulama memang dari dulu sudah membuat itu. Makanya ada namanya ilmu asbabun nuzul. Pernah ya? Dengar ya? Ilmu asbabun nuzul. Apalagi? Ilmu tentang usul fikih. Kemudian apa lagi? Ilmu tentang antariksa, apa tentang kelautan dan sebagainya itu, ayat-ayat tentang laut. Allahu Akbar. Mungkin yang arsitek, Pak Ferry, bisa itu explore ilmu tentang arsitektural. Tapi dari Al-Quranul Karim, ya, karena saya bukan ahlinya. Kalau saya ikut bicara masalah itu namanya ngecap. Dan semua orang menjual kecap ngakunya kecap nomor 1. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Waktu kita tinggal 10 menit. Fa'an Farwata ibn Naufal qala akhadha Khabbab ibn al-Aratti biyadayya faqala ya Hannah taqarrab ila Allah bima istata'ta fa innaka lasta tataqarrabu ila Allah bi syai'in habba ilayhi min kalamih. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an menyatakan kepada Farwah ibnu Naufal, dekatilah Allah semampu kau bisa. Tapi caranya yang paling bagus, yang paling disukai oleh Allah adalah dengan Al-Quranul Karim, dengan kitabnya, dengan kalam Allah. Inna qadra al-Qur'ani wa fadlahu wa biqadri al-mawsufi bihi wa fadlihi fal-Qur'anu kalamullahi wa sifatuhu wa kama annahu tabaraka wa ta'ala la samiyya lahu wa la syabiha fi asma'ihi wa sifatihi fala samiyya lahu wa la syabiha lahu fi kalamihi falahu tabaraka wa ta'ala al-kamalul mutlaq fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi la yushbihuhu syai'un min khalqihi wa la yushbihuhu wa tabaraka wa ta'ala syai'an min khalqihi. Inti dari alinea ini apa? Al-Quran itu tidak ada bandingannya.
sebagaimana Allah, tidak bisa dibanding-bandingkan. Allah paling unggul, Allah satu-satunya yang terunggul, dan tidak ada yang bisa mengungguli. Jangankan mengungguli, setara pun tidak. Begitu pula Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Salah satu sifat dari sifat Allah adalah bicara. Dan pembicaraannya adalah Al-Quranul Karim. Dalil yang menjadi dasar dari pernyataan ini adalah surah Asy-Syura ayat ke-11 yang sangat terkenal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang setara, selevel, sebanding dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bahkan ayat ini menjadi titik tolak perbedaan pendapat di antara para ulama, antara ulama ahli sunnah dan ahli bid'ah, yang semuanya berusaha untuk membela ayat ini. Tapi mereka berbeda. Ahlu sunnah membela ayat ini. Dan orang-orang Asy'ariyah juga berusaha membela ayat ini, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan sesuai dengan cara Nabi dan para sahabatnya. Di situ mulai muncul perbedaan. Apakah Allah di atas? Apakah Allah di langit? Apakah Allah di atas arsy? Bagaimana kalau Allah pindah? Dan sebagainya itu biasanya dimunculkan dalam kerangka perdebatan, perbedaan pendapat antar ulama dari aliran-aliran yang berbeda. Wal farqu baina kalamillah wa kalamil makhluqin kal farqi bainal khaliqi wal makhluq. Kalau dibanding-bandingkan antara kalamullah Al-Qur'anul Karim dengan perkataan yang lain. Nih misalnya ini ada Al-Qur'an. Kemudian ada apa lagi? Ada buku yang bestseller lah ya. Apa itu enggak ada bandingannya sama sekali. Ya. Bainal Qur'ani wal Quran kan beda. Ya. Beda jauh antara Quran dan Quran. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadlir Rabbi ala khalqi wa dhalika annahu minhu. Wa qad ruwiya hadha al-lafz marfu'an ila an-nabi illa anna raf'ahu la yathbut. Wa amma ma'nahu fa haqqun la raiba fihi. وقد استشهد أهل العلم لصحة معناه بنصوص عديدة بل إن الإمام البخاري رحمه الله جعله عنوانا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من صحيحه فقال في الباب 17 منه باب فضل القرآن على سائر الكلام. الإمام البخاري رحمه الله dalam kitab Sahih Al-Bukhari membuat judul keutamaan, keistimewaan Al-Quranul Karim, keunggulan Al-Quranul Karim dibanding perkataan siapapun. Ini bukan hanya sebuah klaim, tapi kalau seandainya dibuktikan, itu perlu penelusuran yang mendalam dari berbagai sisi dan pasti ditemukan bahwa Al-Quranul Karim tidak terkalahkan. Dari semua itu, yang bagi saya harus menjadi fokus adalah bahwa Al-Quranul Karim itu kalau dibaca, diucapkan saja, itu belum sampai memahaminya. Sudah mendatangkan pahala 10 kebaikan per huruf. Gitu. Coba baca Quran. Habis dari satu rubrik berita sampai ujungnya tentang Petruk Gareng dan kawan-kawannya itu, coba baca misalnya sampai tamat tuh koran harian pagi ini apa Pos Kota apa Kompas kalau masih ada gitu ya. Terus gitu, coba kira-kira dapat pahala berapa itu? Sambil ngopi pagi kan misalnya seruput gitu, baca koran. Ini berita itu. Barangkali ada yang pecandu berita. Baik berita dalam newspaper maupun yang ada di
televisi misalnya. Coba kalau baca berita begitu, habis berapa lembar, berapa pahalanya? Nggak ada. Coba baca Al-Quran per huruf. Bagaimana kalau berulang-ulang seperti anak-anak kita yang menghafal Al-Quranul Karim? Pasti mengulang-ulang. Allahu Akbar. Ala kulli hal, dari semua pembahasan ini Bapak Ibu sekalian, goalnya adalah yuk kita galakkan. Sekarang mulai bulan Rajab ya. Sudah masuk bulan Rajab kan? Sudah hari ini mulai bulan Rajab. Ulama salaf kita kalau sudah mulai bulan Rajab nih, mereka tuh kuwenceng gitu, mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan. Jadi Ramadan tuh jangan baru mulai gitu. Nah di Rajab ini kita mulai kenceng nih. Dari sisi apanya? Baca Al-Quran. Dari siapanya? Sholat sunnah, tahajud, apalagi puasa sunnah. Nah, tapi jangan sampai terpeleset. Ada orang-orang tertentu membuat ramuan ajaran tersendiri. Awal Rajab doanya ini, wah baca ini sekian ratus kali. Nah yang seperti ini kreasi namanya, by selera. Created by selera. Gitu. Kalau seperti itu ajaran Islam, maka akan sesuai dengan warna seleranya masing-masing. Nanti ulul albab punya seleranya sendiri. Ya. Apa di sini yang digalakkan? Baca sholawat 313 kali. Nanti masjid Nur ala Nur misalnya, atau masjid apa lagi Ar-Rahman dan sebagainya. Ini warna Islam macam pelangi, nggak karu-karuan. Jadi supaya menyatu tuh umat Islam, ya kembalikan kepada sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Intinya adalah mulai Rajab itu para ulama itu memang menggalakkan ibadah. Nggak usah dipatok. Malam pertamanya sekian, nanti Jumat pertengahan begini, begitu, nggak ada itu. Tapi memang harus kita galakkan ta'zim, diagungkan. Diagungkan. Rajab itu salah satu di antara bulan-bulan haram. Apa artinya bulan-bulan haram tuh? Bukan haram yang artinya lawan dari halal. Oh haram kalau di Rajab, bukan itu maksudnya. Ini harus dipahamkan juga. Mulai dari definisinya. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Haram itu maksudnya sakral, Pak. Sacred. Ya, sakral. Karena sakral, maka itu diagungkan. Hati-hati. Di bulan Rajab itu kita harus banyak hati-hati. Hati-hati bicara, hati-hati berperilaku. Dosa di dalam bulan haram dilipat gandakan. Sebagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pula. Tuh. Jadi kita harus mengagungkan yang baik maupun yang tidak baik. Yang tidak baik diagungkan maksudnya gimana? Hati-hati, jangan sampai terjerumus ke situ. Nah, ini sebenarnya sebuah step yang serius dalam meniti jalan menuju Ramadan. Kalau di Rajab kita sudah terbiasa begitu, di Sya'ban akan lebih lunak, lebih mudah. Di Ramadan tinggal memetik buahnya. Kalau ibarat olimpiade itu, misalnya dianggap olimpiade, ini olimpiade ibadah, ya. Warming up-nya itu minimal mulai Rajab ini. Sya'ban tuh sudah, wah latihan kita tuh sudah semakin enteng gitu ya. Ngangkat barbel yang 100 kilo itu yang tadinya gitu. Nah ini sudah enteng. Begitu masuk Ramadan tuh, nah, sekali tarikan tuh sudah pahalanya sangat besar. Sehingga panen. Sebenarnya di Ramadan tuh wayahnya panen. Nanemnya minimal dari sekarang. Yuk apa saja?
zikirnya, doanya, baca Al-Qur'annya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Nggak usah dibatas-batasi dengan ritual yang apa tuh namanya, kayak model rezim diet begitu, gitu. Ininya sekian, ininya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Nggak perlu. Khair insyaallah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan kajiannya. Silahkan bertanya. Dan karena asarnya juga masih 3:30 ya. Jadi kita mulainya lebih cepat sehingga mengakhirinya pun lebih cepat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Farhan, Pak. Silahkan Pak Farhan. Mengenai itu dari sholat subuh. Ya. Memang baru kita banyak baca pendapat tadi bahwa memang lebih cepat di Indonesia. Nah, kalau bandingkan dengan di Mekah atau Madinah, itu kan mereka sholat subuh kalau di Madinah itu sekitar 5:30 pagi. Ya. Kita jam 4, azannya itu jam 5:04 mereka. Nah, kalau di kita kan azan masuk jam 4:11 sekarang. Memang kelihatannya jauh lebih cepat. Sedangkan waktu sholat yang lain praktis hampir sama antara Madinah Mekah di Indonesia. Kalau di Maghrib mereka lebih cepat, 5:30 bersalat seperti itu. Nah, apakah itu memang kecepatan di kita, Pak? Sehingga ada salah satu Ustaz Salafi yang menyatakan bahwa dia kalau misalnya pas azan, dia belum khawatir untuk masih makan. Nah, karena apa? Karena memang waktu itu cepetan kita. Ya. Subuh, ya, subuh tadi masalah. Gimana ya? Oke. Saya berusaha menghimpun beberapa komponen masalah ini dalam satu jawaban. Yang pertama, kalau seandainya kaum muslimin mengikuti saja apa yang ada di dalam sunnah, sebenarnya sudah tersolusikan. Ketika orang adzan dengan as-sholatu khairum minan naum, ada tambahan as-sholatu khairum minan naum, itu sudah benar. Dan mereka adzannya belum masuk waktu, itu sudah benar. Salahnya di mana? Salahnya memudai sholatnya. Yang kedua, salahnya adalah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW adanya azan kedua di dalam subuh. Coba ditelusuri, baca-baca lah, kan sudah banyak terjemahannya ya. Yang paling dekat saja, Bulughul Maram. Kitabnya Bulughul Maram yang sudah pernah kita kaji di Masjid Ar-Rahman versi 2000 ya 25 tahun yang lalu. Ya. Coba baca. Ketemu nanti bahwa di waktu subuh itu azan tuh 2 kali. Muazzinnya siapa? Muazzin yang ada tambahan as-sholatu khairum minan naum itu siapa? Bilal. Terkenal kan? Bilal. Dalam hadis tersebut disebutkan kana Bilalun yu'azzinu bilail. Dulu Bilal itu kalau azan masih malam. Alias apa itu? Belum fajar shadiq. Jadi kalau sekarang orang azan as-sholatu khairum minan naum itu udah benar. Kita tidak menyalahkan itu. Yang salah bukan di situnya. Itu adalah azan yang fungsinya tambih, mengingatkan orang yang masih tidur agar bangun. Makanya sebutannya as-sholatu khairum minan naum. Woi mang yang masih tidur, sholat lebih baik daripada tidur. Nah, ngait-ngaitkan dengan tidur tuh karena memang untuk membangunin orang tidur. Satu. Yang kedua fungsinya adalah agar yang lagi sholat malam segera mengakhiri dengan witir. Karena apa? Sebentar lagi masuk waktu
subuh. Tapi adzan tersebut bukan sebagai adzan subuh. Bukan malah diganti. Imsak, imsak, imsak. Nah ini penggantinya ini kenapa pakai pengganti yang enggak ada asal usulnya gitu loh. Itu sudah benar. Yang as-sholatu khairum minan naum itu mengingatkan orang supaya bangun, yang lagi sholat segera mengakhiri dengan witir, yang mau puasa segera sahur. Jadi kalau disebutkan Pak Farhan tadi sampai ada ustadz yang saya tidak khawatir karena itu, justru saat itu sahurnya Nabi. Sahur itu bukan dari jam 3. Jam 3 sahur, saat Allah turun memberi tawaran, siapa yang mau berdoa aku kabulkan, siapa yang mau minta aku kasih. Itu saat itu. Nah justru dimanfaatkan oleh orang pertelevisian. Saatnya orang santap sahur bersama keluarga, dikasih kuis lah, dikasih si komeng lah, dikasih apa tuh namanya si apa pelawak-pelawak ya kan, sehingga di meja makan bisa 1 jam Pak. Begitu sudah imsak bubar. Ini kebalik-balik nih. Oke ya, jadi urutannya azan pertama tuh segera sahur. Itu kalau fajar namanya fajar kadzib. Baru ada cahaya dari bawah tuh yang lurus ke atas. Belum menyebar. Kalau yang kalau fajar shadiq, fajar yang beneran, itu sudah menyebar cahayanya. Gitu. Dan ini jaraknya, kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan itu, ketika saya perhatikan antara azan pertama dengan azan kedua, yaitu masa sahurnya Nabi itu sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Coba kita ukur-ukur ayat Al-Quran yang panjangnya pertengahan, dibacanya dengan gaya pertengahan, bukan yang lambat sekali, bukan yang cepat kali, tapi pertengahan aja, itu akan didapati antara 10 sampai 15 menit. Dan memang sahur jangan lama-lama. Jadi sudah selesai tahajud, kemudian sahur, enak loh Pak. Benar, ini menurut pengalaman ya. Kita tahajud mulai dari jam 3. Misalnya orang teriak-teriak ke imsak tuh jam 4. Saya mulai makan tuh. Habis itu kan azan tuh. Azan pertama, kita mesti makan. Ya kita toleran lah karena kita mungkin makan tidak sendiri kan. Kalau makan sendiri mungkin lap nggak nyampe 10 menit selesai. Tapi bersama keluarga kan kita ada ada keakraban, ya ada keharmonisan di situ. Bolehlah 15 menit, 20 menit gitu kan. Nah, sudah selesai azan pertama, kita sudah di tengah-tengah makan, kemudian siap-siap nih azan kedua. Azan kedua itu tanpa as-sholatu khairum minan naum. Itu muadzinnya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang buta. Diceritakan dalam hadis itu bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum kalau mau azan tuh diingatkan dulu, sudah fajar. Ayo azan. Dan azannya dia tanpa as-sholatu khairum minan naum, karena memang fungsi azannya beliau itu bukan untuk bangunin lagi, bukan untuk ngingetin orang, tapi untuk ngasih tahu bahwa waktu subuh sudah masuk. Nah, kalau dipadukan ini dari pengertian ini, azan pertama is okay. Orang di mana-mana azan, kita azan. Ada sholatu khairum minan naum, yes. Nah, sekitar 15 menit ke depan baru azan kedua tanpa as-sholatu khairum minan naum.
untuk merilis ini perlu keberanian. Karena ada efek sosial. Tapi kalau orang manajemen, antum sudah biasa jadi leader di mana-mana, ada yang di BRIN, ada yang punya perusahaan, ada yang punya apa, ada yang di rumah sakit, ada yang di pemerintahan, sudah biasa jadi leader gitu kan. Kenapa takut? Ya kan tinggal dikomunikasikan aja dulu. Karena problem di masyarakat ini biasa adalah komunikasi, ya kan? Misalnya di sini ulul albab. Di sini kan ada masyarakat yang tidak semuanya paham. Banyak di antara kaum muslimin Islamnya adalah Islam FOMO. Ya kan? Tahu FOMO, Pak? Istilah FOMO itu the others can only follow, gitu kan? Follow aja gitu kan? Ya umumnya begini, ya udah ikut begitu gitu kan? Nah kan perlu warga ini dikumpulkan, Bapak Ibu. Nah yang menjelaskan tentu yang punya otoritas, authorized people, authorized person gitu kan, yang memang punya otoritas. Ini beliau lulusan ini akan menjelaskan begini-begini, kitabnya ini akan gitu. Nah tentunya yang menyampaikan bukan hanya mengerti kitab, harus mengerti psikologi masyarakat, psikologi objek dakwah. Karena objek dakwah ini macam-macam. Ada yang itu tadi FOMO, masih mendingan kalau yang FOMO ini biasanya kosong, ini orang seperti ini kosong belompong. Saya mah orang teknik, saya mah orang ini bukan bidang agama, saya ya ikut aja apa kata Ustadz. Itu agak mendingan, Pak. Yang kedua, ada yang lumayan berisi tapi seperempat. Ini biasanya yang biasanya rame itu, mulutnya itu. Komen nanti dia. Apa itu? Karena dia sudah ada isinya, cuman tidak penuh. Orang seperti ini perlu dipenuhin gitu loh. Kan mudah aja sebenarnya. Nah ini nih yang kelompok-kelompok ini orang-orang yang sudah ada isinya ini. Cuma sayang isinya seperempat. Yang seperti itu kita bawa pada kajian yang serius. DKM perlu mengajak mereka mengikut sertakan dalam ruang diskusi. Bapak Ibu, kita ini mendapatkan informasi gitu kan. Informasi apa tuh Pak? Informasi Profesor Fulan mengatakan bahwa subuh di Indonesia ini begini. Itu kan lemparan. Itu jangan bilang ustadz dulu, kalau sudah ustadz itu stigma. Wah ini ustadz mana dulu nih, Muhammadiyah apa NU, jangan-jangan Wahabi gitu kan, begitu. Nah kadang-kadang stigmanya seperti itu, nggak usah dimunculkan dulu. Munculkan dulu profesor ini, jadi ilmiah aja. Sampai orang-orang yang isinya seperempat itu tadi, itu merasa selevel dengan bapak-bapak yang di DKM. Oh iya, kita diikut sertakan, gitu. Nah, setelah nanti ada diskusi, perdebatan, pajak apa, Bapak kan sudah saya modali yang tadi itu. Karena goalnya adalah solusinya di masjid kita ini kita mau apain? Mulai Ramadan. Kalau nanti Ramadan sukses Pak, tidak bergejolak, insya Allah setelah itu aman. Nah karena Bapak ini kan masjidnya kan masjid bersama masyarakat. Beda dengan masjid di pesantren saya. Orang mau bilang apa, pikirin amitnya aja nggak mikirin kok. Gitu. Nggak ada yang mikirin mau pesantren itu azannya 2 kali, sekali. Ya, bahkan ada beberapa kiai yang di sekitar pesantren itu saya tunggu, barangkali dia comel kan, saya datengin. Gitu. Tapi kalau di masyarakat seperti ini kan, nah ini perlu kehati-hatian. Ada komunikasi. Dan yang saya sayangkan sampai masjid-masjid, pesantren, bahkan pusat penyiaran sunnah sendiri, ya
yang terkenal, mungkin di Bogor ada, Bapak Ibu udah tahu, itu dia juga nggak berani juga memunculkan fenomena azan subuh 2 kali itu. Padahal ini sangat krusial. Sangat krusial, Pak. Coba bayangkan, kalau orang tuh terus-terusan seumur hidup, padahal mah udah tahu gitu kan. Itu tuh waktu sholat belum masuk gitu kan, dia sholat belum masuk waktu, kan belum masuk waktu ya, enggak sah toh. Itu belum lagi nanti pengertian masyarakat tentang sahurnya gitu. Ini ya udah azan masih sahur aja. Nah, kan gitu. Jadi polemik besar. Maka mulainya dari masjid. Mulainya dari masjid. Ini harus didudukkan. Bila perlu dibuat semacam kajian yang serius, mungkin bisa 2 jam, 3 jam. Dihadirkan manuskripnya, dihadirkan teks hadisnya, pembahasan ulama tentang hal itu gitu. Ya. Baik, jawabannya jadi lebih panjang dari pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya kalau ada. Ya. Kita mau keluar tapi keluar masjid ingin masuk lagi nantinya kali. Ya. Apa perlu ini perlu doa dikit keluar masjid, masuk masjid, untuk toilet di sana. Ya. Keluar masjid kita mau toilet kita melangkah itu sudah dikit keluar masjid dan dari toilet masuk ke masjid lagi dikit lagi masuk masjid. Sebenarnya pertanyaannya tuh bukan apa harus begini. Pertanyaannya dibalik, Bapak merasa perlu apa enggak? Kalau pertanyaannya apa perlu saya jadi, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah justru Bapak merasa perlu atau tidak? Zikir itu keperluan kita. Ya. Karena di dalamnya ada doa kan? Betul nggak? Doa itu permintaan. Permintaan dari kita kepada Allah. Itu keperluan kita atau kewajiban dari Allah? Keperluan kita. Kita kalau punya mindset bahwa ini keperluan saya, ya saya kejar dong. Kalau saya terlewatkan, aduh rugi. Nyambung nggak Pak? Dari sorot matanya mengkhawatirkan. Jadi udah saya tetapkan saja, perlu. Gitu ya. Bapak keluar, perlu berzikir. Kan nanti masuk lagi, ya mau masuk ya zikir lagi. Masuk toilet, zikir. Keluar dari toilet, zikir lagi. Ternyata setengah jam lagi pipis lagi gitu kan, karena ini musim hujan agak beser gitu kan. Misalnya, aduh saya jadi bolak-balik zikir terus. Emang kenapa? Apa ruginya? Ya pendek ini pula zikirnya kan. Oke. Jelas Pak? Iya. Jadi perlu ya. Baik, pertanyaan lain. Ya. Banyak juga boleh. Kalau di kita salah itu kan ada jelas tuh mengenai posisi Allah. Allah berada di atas. Iya. Kalau itu kan ada dalilnya, jelas. Iya. Yang saya lagi kepikiran, kok Asy'ari dia dapat dari mana itu Allah? Dari mana-mana. Dari apa itu? Iya. Sampai dia bisa dapat pemikiran seperti itu. Iya, ini Bapak pertanyaannya lebih saintifik, nguliknya, gitu kan? Ya. Jadi itu kembali kepada metodologi ilmiahnya. Perbedaan itu muncul karena perbedaan metodologis. Perbedaan metodologis yang dimaksud apa? Orang Asy'ari itu metodenya mengedepankan akal daripada nas.
Itu awal masalahnya. Sehingga kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah logika yang mereka serap dari ahli filsafat sebelumnya, karena Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya mereka dulunya, itu orang Mu'tazilah yang menafikan itu semua. Setelah dia lepas dari pemikiran bapak tirinya bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini pembawa pemikiran Mu'tazilah, yang pemikiran Mu'tazilah ini diambil dari filsafat, ya, dari logika, yang logika itu didasarkan atas penelitian empiris apa yang terlihat wujud, ya. Sedangkan akidah itu kan terkait dengan sesuatu yang tidak nampak. Jadi memang secara metodologis berbeda. Nah, ketika Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berpindah dari satu fase yang pertama ketika dia berguru kepada bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, kemudian ketemu dengan ahli hadis, menjadi bias. Tapi dia tidak bisa lepas 100% kaidah-kaidah logis ini. Dia mulai bersentuhan dengan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah gitu. Tapi belum bisa murni. Sehingga dia mencari jalan tengah. Jadi sebenarnya mazhab Asy'ari itu adalah mazhab jalan tengah. Mereka mencari jalan tengah antara logika Mu'tazilah yang awal, madrasah dia pertama, dengan pelajaran yang dia dapat dari ahli hadis. Sehingga dia terima hadis, tapi dilogikakan. Jelas Pak ya? Makanya kalau kita perhatikan tuh, ada UAS dan teman-temannya yang lain tuh, kenapa kalau kayak Nuruddin, yang sekarang Dr. Nuruddin yang dari Mesir gitu kan, membela-bela hal seperti itu, karena memang madrasahnya sama, mereka dari Mesir, orang-orang Asy'ari. Ya, maka mereka dalam membantah masalah ini sering membuat alibi, diantaranya apa? Kalau Allah turun berarti butuh tempat. Yang bilang butuh tempat itu kan kamu. Berarti butuh tempat lah. Yang bilang berarti butuh tempat itu siapa? Dia sendiri. Coba kita kembali kepada laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sebanding, tidak sama, tidak selevel, tidak bisa disama-samakan dengan apapun gitu. Maka kaidah logikanya itu sudah batal. Kalau ini berarti begini, kalau ini berarti begini. Itu tuh premis 1, premis 2, hasil daripada masakan premis 1, premis 2 itu hasilnya itu logikanya dia. Logikanya dia. Gitu. Jadi kesimpulannya dalilnya itu adalah Akli. plus cocok logi. Cocok logi. Iya. Iya. Jadi itu sebenarnya usaha jalan tengah sebenarnya aslinya itu. Namanya takwil. Kalau bahasa usul fikihnya itu namanya takwil. Jadi betul ayatnya begitu. Dia bilang begitu. Betul hadisnya begitu. Tapi kan, nah ini tapikannya ini dia berusaha mencari pegangan logis. Itu. Ya. Mazhab pertamanya dia ta'til. Ta'til itu menafikan. Hah? Ada nama Allah Ar-Rahman? La. Ar-Rahim? La. Allah ya Allah aja. Dia tidak percaya. Allah punya sifat begini, begitu. Apalagi disebut Allah punya tangan, Allah punya mata. Oh, langsung menafikan. Namanya mazhab ta'til. Menafikan. Gitu. Awalnya itu. Kemudian berpindah fase kedua, itu yang kemudian legitimate menurut orang-orang Asy'ari. Yang legitimate itu fase kedua. Mereka menafikan fase ketiganya
Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan jamaahnya di atas mimbar, jubahnya dia lemparkan, aku berlepas dari semua akidah yang selama ini aku anut dan aku bersama ahlul hadis. Jadi kaum logika sudah dikesampingkan sama dia. Maka kembali kepada ahlul hadis. Dan hal yang sama sebenarnya terjadi pada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam perjalanannya, ujung-ujungnya apa? Dia sudah malang melintang di filsafat, di tasawuf, filsafat, tasawuf, sampai bikin rajah, jimat-jimat yang untuk kesaktian, yang untuk kesembuhan, untuk jodoh, apa segala macam, itu udah ahli banget Imam Ghazali. Ujung-ujungnya apa? Lari ke Sahih Al-Bukhari dan meninggal dalam keadaan mendekat Sahih Al-Bukhari. Cuma beliau tidak sempat mengoreksi apa yang beliau sudah tulis. Nah, umat setelahnya ya yang fokusnya pada tasawuf ya menurut mereka mengikuti Imam Ghazali, begitu kan? Makanya kalau agama kita didasarkan atas kultus individu akan sering terpeleset. Yang kultus individu terhadap Imam Syafi'i ada fase-fase di mana beliau tidak lagi memakai pendapat lama, pakai pendapat baru. Ya, pendapat ketika beliau di Baghdad namanya Al-Qaulul Qadim. Ketika beliau ada di Mesir bersentuhan dengan ekosistem, ekologi yang berbeda. Ya. Mulai fatwa-fatwa beliau berubah. Disebut Al-Qaulul Jadid. Nah, orang ini mau ngikutin yang qadim apa yang jadid? Kalau cara beragamanya itu kultus individual, based on the person, maka person itu sendiri telah berubah. Sementara kitanya tidak berubah. Makanya orang-orang Asy'ari membela-bela fase kedua dan fase ketiganya mereka menafikan. Kalau menafikan berarti menafikan sejarah. Kalau menafikan sejarah berarti menafikan fakta. Itu adalah logika terbalik. Baik. Cukup dulu Bapak Ibu. Cukup dulu ya. Mohon maaf saya mungkin berarti tidak bisa sholat maghrib di sini. Kita langsung undur diri dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.